Bapak Ibu masih ingat tahun ini kita fokus gereja kita GBI fokusnya adalah beriman kepada Kristus, ya, beriman kepada Kristus, beriman teguh kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya fokus ini sangat penting, ya, untuk benar-benar kita gumuli di sepanjang tahun ini. Kenapa Bapak Ibu sangat penting? Karena ini memang menjadi fondasi kita, keyakinan kita atau iman kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi karena penting sekali, saya sudah uraikan panjang lebar mengenai pentingnya iman di dalam kemarin pada ibadah yang ibadah jam 10, jam 7 dan jam 10 juga pernah. Tapi hari ini Bapak Ibu saya akan singgung singkat saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu ditanya, ya, kalau Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu orang beriman bukan? Kalau Bapak Ibu ditanya, saudara orang beriman bukan? Atau saudara punya iman enggak? Punya iman enggak Bapak Ibu? Pasti punya. Bapak Ibu kalau enggak punya iman mungkin Bapak Ibu enggak sampai datang ke sini. Jadi kalau kita pun berjalan di luar lalu tanya pedagang soto yang ada di samping, kamu orang beriman enggak? Iya, saya orang beriman. Semua orang kalau ditanya di Indonesia ini, kalau orang dewasa, pasti mereka akan menjawab, saya adalah orang beriman. Karena apa? Rata-rata, ya, karena orang di Indonesia kan semua beragama, nggak ada orang yang tidak beragama. Kecil lah, ya, dan itu dilarang. Jadi Bapak Ibu, karena ketuhanan Pancasila, ideologi kita yang pertama kan Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan di situ menyatakan bahwa mereka semua memiliki iman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ditanya sekarang iman itu apa, lalu Bapak Ibu akan dengan cepat menjawab iman itu ada di dalam apa? Ibrani pasal yang keberapa? 11 ayat yang pertama. Boleh, nggak apa-apa. Itu benar juga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dari segala sesuatu yang tidak nampak, yang tidak kita lihat. Boleh juga. Tapi sebenarnya Bapak Ibu itu belum cukup untuk memberi definisi tentang iman. Bapak Ibu perlu baca lagi di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-32 supaya Bapak Ibu benar-benar paham sebenarnya apa hakikat tentang iman itu. Karena di dalam iman itu bukan sekedar percaya saja. Karena percaya saja itu nggak cukup. Yakobus juga bilang, iblis pun percaya kepada Allah yang Esa, ya, malah mereka sampai gemetar. Jadi nggak cukup hanya percaya saja. Makanya Bapak Ibu dibaca Ibrani 11 ayat yang kedua dan seterusnya, diberikan contoh-contoh tentang pahlawan-pahlawan iman. Bagaimana mereka hidup dengan iman. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam iman itu ada komitmen, ada kesetiaan, ada loyalitas, ada ketaatan seperti Nuh, seperti Musa, seperti Henoh dan seterusnya. Banyak sekali diberi contoh di situ tentang pahlawan-pahlawan iman. Jadi saya berharap Bapak Ibu sampai sekarang, sampai hari ini Bapak Ibu tidak bingung tentang iman, ya, tentang iman Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa terus belajar tentang ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikutin dari bulan pertama tahun ini, dari minggu pertama itu membahas tentang iman. Dan iman itu Bapak Ibu, ya, saya rangkum saja. Iman itu sebenarnya bukan munculnya dari mana Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu memang masih menjadi perdebatan. Iman itu adalah tanggung jawab kita atau itu pemberian Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saya percaya bahwa iman itu adalah pemberian Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari apa? Pendengaran. Berita. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, ya. Sehingga dalam hidup kita firman dan respon kita menimbulkan kita memiliki iman yang teguh, ya, kepada Tuhan. Dan itulah nanti yang membedakan iman kita dengan iman orang lain, ya. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Jadi kalau kita ditanya mereka beriman, kita juga beriman, tapi ada bedanya, ya, ada bedanya. Dan itu yang menentukan saudara dan saya diselamatkan atau tidak. Makanya Bapak Ibu, hari ini sangat bagus sekali temanya atau topiknya, yaitu beriman kepada ketuhanan siapa? Kristus. Kita baca bareng-bareng 2, 3. Pasti Bapak Ibu banyak sekali Bapak Ibu baca di sosial media, kemudian di pembicaraan diskusi dengan teman-teman saudara, ya. Pasti saudara selalu ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Kita beriman kepada ketuhanan Kristus, itu banyak sekali pertanyaan. Dan saya berharap Bapak Ibu tidak menyerah dan tidak menjawab dengan ya udah pokoknya kita percayain saja. Enggak, Bapak Ibu harus punya landasan-landasannya. Mari kita buka dulu di dalam Roma pasal 9 ayat yang Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Bapak Ibu, kita landasi dulu di sini. Iman yang benar dalam hidup saudara dan saya itu iman yang seperti apa? Nah, ini yang membedakan. Pertama kali yang membedakan iman saudara dengan iman orang yang ada di luar sana, inilah yang paling hakiki membedakan, Bapak Ibu, ya. Yang membedakan ini diucapkan atau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut, ya. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah apa? Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan inilah yang membedakan iman kita dengan iman orang di luar Tuhan. Bahwa kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Itu yang membedakan. Jadi Bapak Ibu, kita percaya kepada Allah yang benar. Yesus Tuhan. Yesus yang mana Bapak Ibu? Yesus itu banyak di Filipina ada banyak orang yang namanya Yesus. Di pemain-pemain sepak bola pada waktu Bapak Ibu nonton sepak bola dunia, Piala Dunia itu ada daftar nama, kita kaget loh, ada yang namanya Yesus. Bapak Ibu Saudara, ternyata Bapak Ibu yang dimaksud Yesus adalah Yesus nanti kita ucapkan di pengakuan iman. Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria yang mengandung dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, kemudian disalib, mati, kemudian hari ketiga bangkit, kemudian dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Itulah yang kita percayai. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kepercayaan di luar sana, ada yang menyatakan bahwa Yesus yang tidak mati itu bukan yang kita percaya. Amin Bapak Ibu. Yesus yang mati di kayu salib, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
pondasi kekristenan kita terletak pada ketuhanan Kristus sebagai dasar yang kokoh dan tak bisa digoyahkan. Kesaksian tentang kemesiasan ketuhanan Kristus tidak bersumber pada indoktrinasi pokoknya, ya, yang tadi saya bilang. Pokoknya, ya enggak. Pokoknya aku percaya. Ya itu enggak apa-apa juga kalau saudara belum mengerti. Tapi Bapak Ibu harus iman itu progresif. Iman itu bertumbuh sama seperti anak kecil yang baru lahir. Dia enggak apa-apa, belum ngerti apa-apa. Tapi dengan bertumbuhnya umur mereka, bertumbuhnya dengan kedewasaan mereka, mereka harus semakin memahami ketuhanan Kristus. Ya, saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Ya, anak saya juga, Devina juga dilahirkan dari keluarga Kristen. Apakah serta-merta mereka harus pokoknya, ya, harus pokoknya kamu harus percaya? Enggak seperti itu, ya. Kalau seperti itu Bapak Ibu, iman Bapak Ibu kita menjadi rapuh dan kita enggak punya pembelaan sama sekali. Makanya saudara dan saya harus ngerti, harus tahu. Jadi tidak bersumber pada indoktrinasi pokoknya, tetapi dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Bapak Ibu, pada hari Kamis saya mengikuti webinar yang diadakan GBI oleh Sinode GBI dari jam 9 sampai jam 12 siang. Dan di situ dijelaskan panjang lebar tentang ketuhanan Yesus, tentang Trinitas, dan saya sangat bersyukur sekali mendapatkan pemahaman yang lebih, yang baru juga, yang progres juga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kesaksian itu berasal dari mana? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang pertama kesaksian dari pernyataan sudah cukup, ya. Oke, tampilkan lagi. Iya, kesaksian atau pernyataan dari Alkitab. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi orang Yunani, sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup karena iman. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kenapa kita percaya pada Yesus Tuhan kita, kepada Kristus Tuhan, bahwa ada di dalam pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab itu yang membuktikan bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Karena apa? Tidak ada seorang nabi pun yang bisa membuat mujizat-mujizat yang seperti dinyatakan di dalam Alkitab yang pernah dibuat oleh Tuhan Yesus. Yang bisa menghidupkan orang mati, itu berkuasa atas kehidupan, itu hanya Tuhan saja. Yang mengampuni dosa, siapa Bapak Ibu? Yang berhak mengampuni dosa, itu hanya Tuhan saja. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berkali-kali Tuhan Yesus menyatakan mujizat-mujizatnya, dia berjalan di atas air dan seterusnya. Sebenarnya itu cukup juga membuktikan. Salah satunya juga membuktikan ketuhanan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kesaksian atau pernyataan Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Bapak Ibu kalau kita baca, itu seluruhnya adalah rangkaian yang menubuatkan tentang kehadiran Mesias itu. Dan sudah digenapi, terus digenapi, dan akan digenapi. Dan saya semakin kagum akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan ini bukan rekayasa manusia, tapi jalan apanya? Runutannya itu sangat runut sampai pada penggenapan. Dari Yesaya menubuatkan tentang kelahiran dan kematian Kristus, itu digenapi di dalam perjanjian baru. Dan itu membuat kita, Bapak Ibu, semakin percaya bahwa
Yesus itu adalah Tuhan kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, alasan yang kedua atau kesaksian atau pernyataan yang kedua yaitu pengakuan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu bisa dibaca di dalam Matius pasal 3 ayat 11, Markus 1 ayat 7, Yohanes 1 ayat 27. Lalu Lukas 3 ayat 16 itu yang kita baca karena hampir semuanya sama. Di situ menyatakan, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air. Jadi Yohanes itu Yohanes Pembaptis, maksudnya bukan Yohanes penulis Injil Yohanes, tapi Yohanes Pembaptis. Dia berkata begini, aku membaptis kamu kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih besar, ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu, ini seorang Yohanes Pembaptis membuat kesaksian tentang siapa Yesus itu. Dan dia membuat pernyataan yang luar biasa. Dia bilang apa? Saya membuka tali kasutnya pun tidak layak. Padahal siapa Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu? Siapa Yohanes Pembaptis? Yuk kita baca. Di dalam dalam Lukas saja. Sebenarnya dalam Matius 11 ayat 11 ditulis juga, tapi yang kita baca dalam Lukas pasal 7 ayat 28. Lukas 7 ayat 28. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada siapa? Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Ini Tuhan Yesus membuat pernyataan bahwa Yohanes tadi, Yohanes yang mengakui siapa Yesus itu, dia berkata gini, aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Ya, padahal yang berkata seperti itu orang yang paling besar. Paham nggak Bapak Ibu? Paham nggak sampai di sini? Jadi Yohanes itu adalah orang yang paling besar atau yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi. Bahkan Yohanes, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun. Siapa yang dilahirkan dari perempuan? Musa dilahirkan dari perempuan enggak? Dilahirkan dari perempuan, ya. Kemudian semua nabi-nabi juga, ya, para nabi juga. Tapi ini dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Berarti Yohanes Pembaptis itu kedudukannya lebih tinggi dari semua orang. Ya. Tapi Yohanes Pembaptis berkata apa? Aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Maksudnya membuka tali kasutnya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus datang, dia tidak layak sebenarnya. Dan dia akan membaptiskan engkau dengan api dan roh, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua, pengakuan Yohanes Pembaptis ini sebenarnya sudah cukup juga menyatakan keilahian Yesus. Keilahian Kristus, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu Bapak Ibu berikutnya, kesaksian siapa lagi yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kesaksian Yohanes. Ini Yohanes yang berbeda ya. Kalau Yohanes tadi adalah Yohanes Pembaptis, yang sekarang adalah Yohanes penulis Injil Yohanes. Di dalam Yohanes pasal 1, ya, Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, atau kita baca saja ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bapak Ibu kita baca, boleh disiapkan di dalam LCD. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini kesaksian Yohanes. Apa yang ditulis Yohanes ya?
Pada mulanya adalah apa? Firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah apa? Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu Saudara, firman itu adalah perkataan yang dikatakan oleh Allah. Jadi perkataan logos itu sama dengan Allah. Dia adalah Allah. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu Saudara, ilustrasinya begini. Kalau saya berkata seperti